Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dulfi Sadia dengan NIM 06101182429021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sofia SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya ingin menunjukkan video pembelajaran mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Sebelumnya kalian pasti masih ada yang bingung. Apa sih perbedaan dari hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut, yaitu hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Maka dari itu, simak video selengkapnya. Nah, jadi materi kita ini adalah hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu SMP Kurikulum Merdeka. Di sini kita sudah memakai kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang baru. Sebelumnya, apa sih itu IPA dan IPA terpadu? Pasti kalian masih ada yang bingung, apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Jadi, IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur. Berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Sedangkan pembelajaran IPA terpadu adalah suatu pendekatan pelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Nah, di sini terdapat pelajaran IPA. Sebelumnya kita pasti sudah mengetahui bahwa pelajaran IPA itu terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Di dalam SD dan SMP itu masih terdapat satu pelajaran, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi ketika sudah berada di SMA itu sudah berbeda lagi. Dia sudah terbagi menjadi 3, yaitu ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia, dan ada pelajaran biologi. Nah, program pelajaran IPA ini tujuannya sebagai program untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Nah, yang kedua, menurut National Science Education Standard pada tahun 1996, ia mengatakan bahwa pemahaman konsep sains dilakukan dalam standar inquiry. Dan yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu siswa merupakan active learner. Nah, maka dituntun bahwa pengetahuan baru harus dikonstruksi langsung oleh siswa. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran IPA, yaitu pengembangan kemampuan dari peserta didik tersebut. Yang pertama itu adalah bertanya, menyempurnakan jawaban tentang gejala alam atau karakteristik alam. Yang kedua, cara sistematis diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Dan yang terakhir, kegiatan ilmiah didasarkan metode ilmiah. Nah, bidang kajian IPA. Bidang kajian IPA ini terbagi menjadi 4. Nah, di dalam biologi, itu mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Contohnya itu adalah peredaran darah, tentang fotosintesis, tetapi sebenarnya dari materi-materi tersebut itu juga ada ketergantungan satu sama lain atau keterhubungan antara materi ini dengan fisika, kimia, dan biologinya. Dan di kedua adalah dalam pembelajaran kimia itu tentang materi dan sifatnya seperti asam basa. Dan yang ketiga yaitu fisika, energi, dan perubahannya. Dan yang terakhir tentang bumi dan alam semesta, yaitu di dalam geologi, meteorologi, dan astronomi, benda dan peristiwa. Keterampilan IPA. Keterampilan proses IPA. Keterampilan proses IPA ini didahulukan dengan merumuskan hipotesis, merancang penelitian, setelah itu merangkai alat, memanipulasi variabel, mengamati dengan panca indera, mentabulasi data, menganalisis data, menyimpulkan, dan terakhir mengkomunikasikan hasil. Hakikat IPA. Hakikat IPA ini terdapat produk sejumlah pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Yang kedua, proses, yaitu keterampilan proses sains, keterampilan berpikir secara abstrak serta mental. Dan yang ketiga adalah sikap ilmiah, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, skeptis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknologi. Sikap ilmiah, yaitu terdapat 11 sikap ilmiah
Yang pertama adalah objektif terhadap fakta. Yang kedua, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga, berhati terbuka. Yang keempat, dapat membedakan antara fakta dan pendapat, atau kita bisa disebutkan perbedaan antara fakta dan opini kita atau opini orang lain. Apa itu kebenaran dan apa itu opini. Yang kelima adalah bersikap tidak memihak suatu pendapat tertentu tanpa alasan yang didasarkan fakta. Yang keenam, tidak mendasarkan prasangka ataupun kesimpulan. Yang ketujuh, tidak percaya akan tahayul. Yang delapan, tekun dan sabar dalam memecahkan masalah. Kesembilan, bersedia mengkomunikasikan dan mengumumkan hasil penemuannya untuk diselidiki, dikritik, dan disempurnakan. Kesepuluh, bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa ada sikap egois. Jadi kita dapat bekerja sama antar orang lain tanpa adanya sikap yang buruk. Kita dapat bekerja sama dengan baik, kita dapat saling menyempurnakan suatu penemuan tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu ingin tahu tentang apa, bagaimana, dan mengapa dari suatu masalah yang dijumpainya. Nah, di sini terdapat keterkaitan antara masyarakat, sains, dan teknologi. Di sini terdapat kebutuhan masyarakat, sains menjelaskan fenomena ke masyarakat, teknologi solusi masyarakat. Jadi, menggambarkan interaksi sains, teknologi, dan masyarakat sebagai suatu pendekatan. Dimensi sains, teknologi, dan masyarakat dapat digambarkan secara dinamis. Lingkaran sains, teknologi, masyarakat dapat berhimpitan dan dapat saling menjauh. Masyarakat dapat mempengaruhi sains dan teknologi. Sains memberikan eksplanasi dan teknologi memberikan solusi dalam kehidupan manusia. Dan tentu masyarakat juga dipengaruhi sains dan teknologi. Yaitu, untuk menerapkan IPA dalam kehidupan. Yang pertama adalah mengidentifikasi hubungan konsep IPA dalam penggunaannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman konsep IPA dan keterampilan IPA pada masalah yang ada. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi yang bekerja pada alat-alat rumah tangga. Dan yang terakhir adalah memahami dan menilai laporan-laporan perkembangan ilmiah yang ditulis pada media massa. Setelah itu kita akan masuk ke pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA dikatakan terpadu apabila dalam pembelajaran terdapat bagian yang diintegrasikan atau dipadukan. Nah, pembelajaran IPA terpadu ini juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran IPA yang menghubungkan atau menyatupadukan berbagai bidang kajian IPA, yaitu biologi, kimia, dan fisika menjadi satu kesatuan bahasan. Tujuan dari pembelajaran IPA itu terdapat 5, yaitu pertama, meningkatkan pemahaman materi IPA secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan IPA serta menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi seputar materi IPA. Yang ketiga, menumbuhkan, kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan dari pembelajaran IPA. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat dalam pembelajaran IPA. Di sini juga terdapat manfaat dari pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama adalah semua topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Kedua, pada pembelajaran IPA terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya mempelajari terkait antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih peserta didik membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran sehingga dapat memproses informasi yang dapat memungkinkan perkembangan jaringan antar konsep. Yang keempat, daya ingat peserta didik terhadap materi dapat ditingkatkan dengan cara memberikan topik dalam berbagai ragam situasi dan kondisi. Jadi, agar peserta didik itu dapat ingat dengan materi tersebut, kita harus adanya suatu, misal di dalam kimia itu terdapat eksperimen, ataupun di dalam biologi itu dapat mengetahui tentang melalui mikroskop. Mungkin peserta didik akan lebih ingat tentang materi tersebut.
Yang terakhir adalah dalam perkembangan terpadu transport pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi nyata. Model IPA terpadu. Model IPA terpadu menjadi 3, yaitu connected, keterhubungan, integrated, keterpaduan, dan terakhir web dengan laba-laba. Yang pertama kita akan membahas tentang tipe connected atau keterhubungan, yaitu tipe keterpaduan yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, dan satu keterampilan dengan keterampilan lain dalam satu disiplin ilmu. Contohnya adalah materi konsep asam basa yang dikaitkan dengan bidang pengobatan maupun pengaruh hujan asam. Yang kedua adalah tipe integrated, yaitu tipe keterpaduan. Nah, tipe keterpaduan ini adalah tipe yang di interdisiplin ilmu yang konsep-konsepnya saling tumpang tindih. Contohnya adalah materi konsep pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, kemudian dihubungkan dengan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah tipe web, yaitu tipe jaringan laba-laba. Nah, tipe jaringan laba-laba ini adalah tipe keterpaduan antara disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan tematik. Contohnya adalah konsep sistem peredaran manusia dengan konsep tekanan pada benda padat, cair, dan gas. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Semoga apa yang saya jelaskan itu dapat diingat, dapat dicerna, dan dapat dipahami dengan baik. Itulah yang sahabat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.